Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat belajar kembali pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Pada pelajaran kali ini kita akan belajar mengenai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dengan mempelajari materi ini, kita dapat mengetahui biografi dan prestasi di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Selain itu, kita juga mengetahui hikmah dari kisah-kisah Abu Bakar As-Siddiq. Dan juga kita dapat mengaplikasikan sifat-sifat teladan yang ada dalam kisah Abu Bakar As-Siddiq. Namun, sebelum masuk pada pembahasan kali ini, kita akan mereview kembali pelajaran yang sebelumnya telah disampaikan. Pada pelajaran yang telah lalu, kita sudah membahas tentang apa sih Khulafaur Rasyidin itu. Khulafaur Rasyidin terdiri dari dua kata. Al-Khulafa'u merupakan bentuk jamak dari kata khalifah yang berarti pengganti. Dan Ar-Rasyidin adalah bentuk jamak dari Rasyid yang artinya adalah petunjuk. Sehingga dapat diketahui bahwa Al-Khulafa'ur Rasyidin adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, ataupun penguasa yang senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa nih yang sudah tahu siapa saja Khulafaur Rasyidin itu? Ya, Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 orang, yakni yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Umar bin Khattab, yang ketiga adalah Utsman bin Affan, dan yang terakhir atau yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kepada khalifah yang pertama, yakni Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan di Mekah pada tahun 573 Hijriah. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama asli Abdul Ka'bah bin Abi Quhafah. Beliau berasal dari suku bangsa Quraisy dan keturunan Bani Tamim. Beliau bersahabat dengan Nabi Muhammad SAW semasa beliau remaja, dan juga ketika dewasa beliau menghabiskan waktunya untuk berdagang. Selanjutnya kita akan bahas tentang relasi atau hubungan dari Abu Bakar dan juga Nabi Muhammad SAW. Sebelum Islam datang, Khalifah Abu Bakar sudah memiliki kedekatan dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Khalifah Abu Bakar ini telah bersahabat dengan Nabi Muhammad semenjak keduanya masih remaja. Nah, dengan kedekatannya ini, Abu Bakar As-Siddiq memiliki sifat dan tabiat yang sama seperti Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq ini telah menemani Nabi Muhammad SAW dalam berbagai situasi dan kondisi, baik saat senang maupun saat susah. Nah, setelah Islam datang, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi orang yang pertama masuk Islam setelah didakwai oleh Nabi Muhammad SAW dengan tanpa menanya ataupun menyanggah. Karena hal-hal tersebutlah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan seseorang yang sangat amat akrab dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya tentang gelar Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq bukan merupakan nama asli dari Khalifah yang pertama. Namun, Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan sebuah gelar atau julukan yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepadanya. Saat dilahirkan, beliau diberi nama Abdul Ka'bah bin Abi Quhafah. Namun, setelah beliau masuk Islam, beliau berganti nama menjadi Abdullah bin Abu Quhafah. Gelar Abu Bakar diberikan karena beliau merupakan orang yang paling awal atau paling cepat masuk Islam, di mana arti dari Abu sendiri adalah bapak dan Bakar sendiri artinya adalah awal. Jadi gelar Abu Bakar ini diberikan karena beliau merupakan orang yang paling cepat masuk Islam. Selanjutnya gelar As-Siddiq.
Gelar As-Siddiq ini diperolehnya ketika ia mempercayai kisah dari Nabi Muhammad SAW semasa peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar ini merupakan orang yang pertama kali mempercayai peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan oleh Nabi Muhammad. Tentunya respon beliau ini sangat berbeda dengan respon-respon masyarakat lainnya, di mana masyarakat lainnya mencari tahu terlebih dahulu tentang keaslian cerita. Namun, hal ini berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq karena beliau memiliki prinsip bahwa setiap yang dikatakan oleh Nabi Muhammad merupakan sebuah kebenaran. Silsilah dari Abu Bakar sendiri adalah Abdullah bin Abu Quhafah bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taimi bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir al-Quraisy at-Tamimi. Nah, pada kakeknya Murrah bin Ka'ab, nasabnya beliau ini bertemu dengan nasab Rasulullah SAW. Sepeninggal Rasulullah SAW, Khalifah Abu Bakar inilah yang menggantikannya dengan persetujuan kaum Ansor dan Muhajirin. Beliau melakukan masa kekhalifahan selama 2 tahun, 3 bulan, 11 hari. Berakhirnya masa kekhalifahannya tersebut dikarenakan wafatnya beliau pada umur 63 tahun, sebagaimana umur Nabi Muhammad ketika wafat, dikarenakan sakit demam yang telah dideritanya. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, beliau memiliki 3 model kepemimpinan. Yang pertama adalah musyawarah. Ketika menemukan sebuah masalah, beliau berijtihad terlebih dahulu dengan mencarinya pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jikalau tidak ada pada Al-Quran dan As-Sunnah, beliau melihat pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Nabi. Jika tidak bisa menyelesaikannya dengan 2 cara tersebut, Abu Bakar As-Siddiq mengajak para rakyatnya untuk bermusyawarah. Selanjutnya adalah bersikap tegas. Hal ini ditunjukkan Abu Bakar As-Siddiq ketika menghadapi orang-orang yang melenceng dari agama Islam, seperti orang yang murtad, orang yang tidak mau membayar zakat, ataupun orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Padahal sudah diketahui kan, Nabi Muhammad merupakan Khatamul Anbiya atau nabi terakhir, yang mana berarti tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ketiga adalah terbuka terhadap kritik. Hal ini disampaikannya dalam khutbah saat beliau di Bai'at, yang mana beliau mengatakan apabila beliau benar maka taatilah atau ikutilah, namun apabila beliau melakukan kesalahan maka tegurlah atau ingatkanlah. Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki banyak sekali sifat yang bisa diteladani. Di antaranya adalah yang pertama, dermawan. Beliau memerdekakan Bilal bin Rabah saat Bilal bin Rabah ini beriman kepada Allah. Yang kedua adalah beliau merupakan orang yang alim. Walaupun beliau berasal dari keluarga yang berada dan hidup semasa zaman jahiliyah, beliau sama sekali tidak pernah merasakan atau tidak pernah menyentuh khamar, minuman keras. Selanjutnya, beliau merupakan orang yang taat sekali dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau juga meniru sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Selain itu, beliau juga termasuk orang yang jujur dalam perbuatan maupun ucapan. Selanjutnya, kita masuk pada prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Masa kekhalifahan yang begitu singkat dimanfaatkan Abu Bakar untuk mengatasi segala masalah yang muncul setelah Nabi Muhammad wafat. Adapun beberapa prestasi yang dilakukan oleh Abu Bakar semasa pemerintahannya adalah yang pertama, menumpas kelompok pembangkang. Yang kedua, melakukan kodifikasi Al-Quran. Yang ketiga, meneruskan pengiriman pasukan Usamah. Yang keempat, meneruskan pengiriman pasukan ke pelosok negeri. Dan yang kelima adalah mengatur pemerintahan. Prestasi yang pertama adalah menumpas atau memberantas kelompok pembangkang. Pada zaman setelah Nabi wafat, banyak sekali orang-orang murtad di Jazirah Arab. Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa keimanannya mereka merupakan sebuah kesepakatan dengan Nabi Muhammad. Dan setelah Nabi wafat, berarti juga kesepakatan itu telah berakhir, sehingga mereka banyak kembali ke keyakinannya masing-masing.
Secara garis besar, kelompok pembangkang ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama adalah orang-orang murtad dan enggan untuk berzakat. Dan yang kedua adalah orang-orang yang menolak ajaran Islam dan mengaku dirinya sebagai nabi. Untuk memberantas kelompok pembangkang ini, Abu Bakar mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Amr bin Ash. Nah, pertempuran yang paling besar dalam mengatasi kelompok pembangkang ini adalah Perang Yamamah. Disitulah banyak sekali sahabat-sahabat penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang. Yang kedua adalah kodifikasi Al-Quran. Pada zaman Nabi Muhammad belum ada yang membukukan Al-Quran. Para sahabat menyimpan Al-Quran dengan cara menghafalnya. Namun setelah banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang, menyebabkan Khalifah Abu Bakar mengambil langkah untuk membukukan atau melakukan kodifikasi Al-Quran. Selain itu, saran dari sahabat Umar bin Khattab juga turut mendukung langkah Abu Bakar untuk membukukan atau mengkodifikasikan Al-Quran. Dalam mengumpulkan Al-Quran, beliau menunjuk Zaid bin Sabit untuk menjadi pemimpin. Yang ketiga adalah meneruskan pengiriman pasukan Usamah. Sebelum Nabi wafat, beliau telah menyiapkan pasukan untuk dikirimkan ke Tabuk menghadapi Romawi. Pasukan ini dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Namun, sebelum pasukan ini keluar dari Madinah, Nabi telah wafat terlebih dahulu. Oleh karena itu, Abu Bakar As-Siddiq memutuskan untuk melanjutkan atau merealisasikan rencana yang telah disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah mengirim pasukan ke pelosok negeri. Selain ke Suriah, Abu Bakar As-Siddiq juga mengirimkan beberapa sahabat yang ahli di bidang taktik perang ke beberapa pelosok, seperti sahabat Khalid bin Walid ke Persia, Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah, Amr bin Ash, dan Syurah bin Hasanah ke Romawi dengan arah yang berbeda-beda. Selanjutnya, prestasi yang kelima atau yang terakhir adalah mengatur pemerintahan. Dalam mengatur pemerintahan, Abu Bakar As-Siddiq ini melakukan 3 hal. Yang pertama adalah mengatur lembaga eksekutif dan yudikatif. Beliau menunjuk sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Utsman bin Affan, dan sahabat Zaid bin Sabit sebagai sekretaris negara. Sedangkan untuk bendahara negara, beliau menunjuk Abu Ubaidah. Selanjutnya, beliau juga mengatur urusan kenegaraannya di luar negeri. Untuk daerah kekuasaan Islam, beliau membuat provinsi-provinsi yang nantinya akan dipimpin oleh seorang pemimpin atau yang disebut juga sebagai amir. Adapun nama-nama amir beserta negaranya adalah sebagai berikut. Pertahanan dan keamanan juga diperhatikannya. Untuk mempertahankan eksistensi dan stabilitas pemerintahan, beliau mengorganisasikan dan menyebarluaskan pasukannya, seperti Khalid bin Walid, Musanah bin Harisa, Amr bin Ash, dan Zaid bin Sufyan. Selanjutnya, yang tak luput dari perhatiannya adalah mengenai ekonomi dan sosial. Untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial rakyatnya, beliau mengelola sumber pendapatan dari Baitul Mal, seperti zakat, infak, sedekah, dan lain-lain yang berasal dari kaum muslimin, harta ghanimah atau harta rampasan perang, dan juga jizyah atau denda dari non-muslim. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi kali ini sudah selesai. Semoga segala sesuatu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan juga memberikan berkah bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.